anak kita ajak mulai. Nah, sayang ini adalah cover buku, ini adalah yang gambar ini loh editornya. Jadi kita terangkan yang menciptakan ini loh, supaya anak sudah mengenal apa sih di dalam isi buku. Oh, ada yang bikin loh, ada yang membuat loh. Nah, gitu. Kemudian selanjutnya adalah yang kelima, hindari pertanyaan untuk anak yang terlalu nih, atau lebih baik anak bertanya daripada orang tua yang memberikan pertanyaan kepada anak. Jadi stimulasinya bisa dibalik dari anak dulu. Kemudian hindari mengkritik anak. Kamu ini ya, itu sudah nggak boleh. Jadi nggak boleh mengkritik seperti itu. Tetapi harus membangun konstruktif gitu ya. Yang ketujuh, biarkan anak mulai percakapan, mengajak untuk mengobrol dengan hal-hal yang baik, namun tidak selamanya itu efektif. Tapi harus kita dengan tadi banyak hal, bukan hanya untuk percakapan mengobrol aja, tetapi dengan menyanyi tadi, kemudian bercerita, dan masih banyak lagi kegiatan yang lain. Yang kedelapan, ketika anak sudah memiliki kemampuan berkomunikasi, maka alangkah baiknya orang tua eh, menanggapi dan membiarkan anak itu untuk memimpin pembicaraan. Nah, siapa yang hari ini jadi khalifah, siapa yang hari ini jadi leader, beri kepercayaan anak untuk melakukan action. Nah, sekarang kita akan ke tahapan perkembangan anak. Pertama bahasa awal, kemudian pengucapan satu kata, kemudian pengucapan dua kata, yang ketiga pengembangan gramatika, yang keempat perubahan-perubahan, dan yang kelima mendekati gramatika orang dewasa. Nanti secara bertahap seiring dengan perkembangan usia anak, tumbuh kembangnya seperti itu. Kita lanjut slide berikutnya ke tahapan perkembangannya. Nah, ini kita ada beberapa tahapan dan karakteristiknya dan kalimat-kalimat yang khas yang muncul pada usia 12 sampai 28 bulan atau 2 tahun ini ya. Perbendaraan kata itu biasanya kata benda, kata kerja, kata dan kata bantu. Dadah. Makanya sejak kecil ya, sejak 1 tahun, 2 tahun tuh anak-anak dadah, mama, papa gitu. Nah, ketika di usia 24 sampai 30, jadi ini usia 2,5 tahun, biasanya kalimat-kalimat anak lebih kompleks, kemudian majemuk, kemudian menggunakan preposisi atau kata yang tidak beraturan. Nah, ini biasanya apa? Boneka tidur. Nah, jadi langsung gitu. Mama cantik atau susu habis. Nah, gitu itu bahasa-bahasanya. Usia 2,5 atau kemudian di usia dua setengah lebih ya, atau 2,7, biasanya muncul pertanyaan ya dan tidak. Siapa, di mana, dan kata negatif atau kata imperatif atau perintah permohonan. Misalnya apa? Ayah pulang. Mm-mm. Aku nggak mau susu. Nah, Susi nggak mau susu. Nah, ini usia 2 sampai 3,5. Ini 3,4. Ini yang perbendaraan kata meningkat, menggunakan bahasa lebih konsisten, kemudian mengkaitkan kalimat yang satu dengan kalimat yang lain. Ini misalnya, itu mobil yang ibu. Nah, kemudian kukira itu merah. Nah, ini di usia 41 sampai 46 bulan, 3,5 sampai hampir 4 tahun ini. Kalimatnya lebih kompleks, gitu. Nah, ini biasanya dengan menggabungkan dua kata atau lebih sederhana dan menggunakan preposisi. Misalnya gini, aku bi atau dan makan es krim. Nah, aku mau kelinci karena lucu. Nah, seperti itu. Oke, ini yang tahap perkembangannya. Kita ke slide berikutnya. Oke.
Nah, ini konsep dasarnya. Sampun, Bu. Stimulasi sampun. Ya, tahap perkembangannya sampun. Nah, terakhir kesimpulan. Nah, kesimpulannya perkembangan bahasa yang terdiri atas dua periode besar tadi, yaitu pada periode prelinguistik dan linguistik, itu yang pertama. Yang kedua, perkembangan bicara anak itu tergantung pada tumbuh kembang atau ucapan atau pelafalan yang bicara anak tersebut. Yang ketiga, di dalam pembelajaran bicara atau berbahasa anak usia dini itu harus ingat peran pentingnya, karena tanpa bantuan dari orang tua anak tidak akan bisa bicara, atau stimulasi lingkungannya itu yang penting. Yang terakhir adalah perkembangan bahasa pada anak usia dini sangat penting, karena bahasa sebagai dasar kemampuan seseorang anak dapat meningkatkan kemampuan-kemampuannya yang lain. Nah, kemampuan berbahasa tidak diperoleh secara tiba-tiba atau sekaligus, tetapi secara bertahap. Demikian, terima kasih. Pas 30 menit materi sudah saya sampaikan. Terima kasih. Masya Allah, terima kasih Bunda Rima yang telah menyampaikan paparan materi bahasanya di tahap perkembangan anak usia 4 sampai 6 tahun. Masya Allah, eh, dari paparan tersebut sangat banyak sekali tambahan pengetahuan yang kami serap Bunda, tapi masih ada mengganjal, mungkin sedikit ada pertanyaan nanti kepada Bunda, para peserta ini. Mohon ditahan dulu, nggih. Kita lanjut sampai materi kedua selesai nanti. Ya, siapkan dulu pertanyaannya para ayah bunda nanti di sesi tanya jawab untuk disampaikan kepada para narasumbernya. Untuk selanjutnya kami persilahkan kepada narsum yang kedua, Ibunda Nani Puji Astuti. Masya Allah, beliau adalah kepala sekolah sekaligus nanti akan dibacakan CV-nya mungkin nanti ya Bunda Nani terkaitannya kiprah Bunda di dunia pendidikan, khususnya di PAUD. Untuk selanjutnya, kami persilakan kepada Ibunda Nani Puji Astuti, Sarjana Pendidikan. Eh, Kami beri waktu 30 menit sama juga dengan Ibu Narsum yang pertama tadi untuk menyampaikan materi kognitif pada perkembangan anak usia 4 sampai 6 tahun. Monggo Bunda, kami persilahkan. Kasih Bunda Isti. Izin share screen dulu. Baik, Bu. Masih belum bisa untuk share screen ini. Oh ya, bisa. Ya. Baik, sudah muncul ya tampilannya. Ya, Bunda. Oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tak kenal maka tak sayang, mohon izin agar kita saling menyayangi, khususnya menyayangi materinya. Izinkan untuk ta'aruf dulu ya. Nama saya Nani Puji Astuti, Kepala TK Aisyah 4 Banyuwangi. Alhamdulillah jauh-jauh dari Banyuwangi bisa silaturahmi dengan teman-teman semuanya dari Malang khususnya. Pengalaman saya di sini adalah yaitu sebagai pengajar praktik guru penggerak angkatan ketiga. Dan saya juga di Banyuwangi alhamdulillah sebagai koordinator tim pengembang kurikulum Merdeka. Dan alhamdulillah saya juga di Banyuwangi sebagai pendamping kurikulum Merdeka di Bumi Hijau Center di Banyuwangi. Dan alhamdulillah saat ini saya juga dalam proses sebagai kepala sekolah penggerak angkatan ketiga. Itu saya mengajar di TK Aisyah 4 Banyuwangi sejak tahun 2008.
Sampai saat ini, mulai 2017, saya diangkat sebagai kepala sekolah di Aisyah 4. Alhamdulillah pula, walaupun saya berstatuskan masih murni guru yayasan, belum sertifikasi, semangat yang luar biasa tanpa mengendorkan kompetensi atau kegiatan belajar kita harus tetap kita nyalakan. Mungkin itu perkenalan dari saya saat ini. Terima kasih. Selanjutnya saya mengucapkan juga banyak terima kasih kepada koordinator komunitas belajar IP Malang. Begitu juga dengan panitia dan timnya. Saya mengucapkan banyak terima kasih sudah diberi kepercayaan sore hari ini. Dan saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh peserta yang sudah hadir pada sore hari ini. Baik, Bapak Ibu semuanya, saya di sini akan menyampaikan atau kita akan belajar bareng terkait mengenal perkembangan kognitif usia 4 sampai 6 tahun di fase fondasi. Nah, materi ini saya ambil dari topik yang ada di PMM. Nah, ya seperti yang disampaikan oleh Bunda dosen tadi, bahwasanya aspek bahasa katanya sangat erat sekali. Nah, di aspek perkembangan kognitif ini, ciri khasnya itu anak suka mengamati, suka bertanya, dan suka bereksperimen. Kemudian di usia 4 sampai 5 tahun ini, yang pertama biasanya anak itu akan melatih rutinitas harian, misalnya bangun tidur, kemudian dan berangkat ke sekolah. Memilih, mengklasifikasi serta membuat pola berurutan. Mulai paham konsep paling tinggi, paling pendek, paling banyak, dan paling sedikit. Kemudian mengenali simbol huruf beserta nama-namanya yang familiar dengan itu. Lancar menyebut angka 1 sampai 10 dengan pemahaman konsep tentang jumlah yang masih 1 sampai 5. slide-nya error. Nah, jadi ayah bunda, bapak ibu semuanya, ini adalah rutinitas atau kegiatan yang ada di usia 4 sampai 5 tahun. Nah, melatih, mengenal itu kita ambilkan kegiatan yang paling mudah dulu. Karena perkembangan anak usia sampai 5 tahun ini bisa dikatakan masih usia dini. Nah, sedangkan usia 5 sampai 6 tahun, anak mampu mengenali jam dan menghubungkan waktu aktivitasnya, mengidentifikasikan benda berdasarkan urutan mulai dari pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Memahami konsep waktu dengan sederhana, hari ini, kemarin, besok, siang, malam, dan kemudian mulai bisa membaca kata yang sederhana, menyebutkan angka dari 20 atau lebih, bahkan bisa sampai 100. Nah, kegiatan ini pun mulai usia 4 sampai 6 tahun ini bisa dilakukan melalui kegiatan secara auditori, kemudian visual. Nah, karena kemampuan anak-anak itu berbeda-beda. Ada yang suka mendengar, dibacakan, kemudian menonton, bergerak-gerak.
seperti apa yang disampaikan oleh Bunda dosen tadi. Nah, kemudian pasti segala sesuatu itu ada tantangannya, baik di bahasa ataupun di kognitif. Nah, kemudian apakah anak merasa takut? Itu hal yang wajar. Nah, bagaimana untuk menghindari hal seperti itu agar tantangan itu bisa terhindari? Yang pertama, hindari menolak perasaan anak. Yang kedua, empati pada apa yang anak rasakan. Selanjutnya, pandu lewat pertanyaan sederhana. Yang keempat, kuatkan anak untuk percaya diri. Jadi, Bunda, Bapak Ibu semuanya, jika ada anak menyampaikan perasaannya, bercerita tentang apa yang dia lihat, apa yang dia rasakan, apa yang dia ketahui, dengarkan. Kita sebagai teman yang baik, dengarkan apa yang diceritakan oleh anak. Lalu empati, kita masuk ke dalam dunia anak. Kita masuk di dalam ceritanya anak. Setelah itu, ajukan pertanyaan. Kenapa kok bisa seperti ini? Kenapa kok, apa maumu, apa yang kamu inginkan? Kemudian setelah mengetahui apa yang dirasakan oleh anak tersebut, apa yang dialami anak tersebut, kuatkan bahwa itu ada sesuatu hal yang baik, sesuatu hal yang perlu ditingkatkan, misalkan, atau sesuatu hal yang harus dihindari. Nah, bagaimana sih kalau nanti gagal jika anak tidak dipaksa? Hindari membandingkan anak. Nah, terkadang ini juga terjadi di lapangan atau di sekolah. Guru harusnya seperti si A itu loh pinter bercerita, si B itu loh pandai melompat, si C itu loh pandai untuk menggerakkan tubuhnya, seperti itu. Kemudian fokus pada tujuan, senang. Ini pun tidak kelihatan ya pun. Senang membaca. Nah, seperti yang disampaikan oleh narasumber bahasa tadi, bahwasanya sediakan di kelas-kelas itu buku bacaan, yaitu pojok baca. Nah, kalau di lembaga kami, itu jam istirahat anak-anak itu dibebaskan untuk memilih buku yang sudah disediakan. Kemudian gunakan strategi yang tepat. Nah, strategi yang tepat kami yakin, saya yakin peserta yang di webinar ini adalah Bapak Ibu yang luar biasa. Metode-metode yang dilakukan untuk kegiatan pembelajaran, kegiatan belajar mengajar itu sangat luar biasa sekali. Ini adalah stimulasi untuk perkembangan kognitif. Yang pertama itu latihan menjalani rutinitas dengan konsisten. Nah, seperti apa rutinitas ini? Nah, rutinitas ini kita ambil yang gampang-gampang dulu, yang mudah dulu. Mulai sebelum tidur, itu rutinitasnya seperti apa? Bangun tidur itu bagaimana? Mandi itu bagaimana? Jadi yang rutinitas yang terbiasa dilakukan oleh anak. Yang kedua, libatkan peserta didik dalam tugas domestik yang sederhana di kelas. Nah, ini banyak sekali terjadi ada anak yang sangat-sangat aktif di kelas. Nah, sehingga guru itu kesulitan bagaimana sih anak ini agar tidak membuat gaduh di kelas. Nah, jadikan anak tersebut fasilitator. Nah, misalnya anak tersebut untuk membantu tugas kita membagikan buku atau mengambilkan pensil temannya itu. Kemudian yang ketiga, berikan tugas yang bisa dilakukan bersama orang tua. Nah, di rumah misalnya
Misalnya merapikan tempat tidur, membantu orang tua memasak, atau membantu menyiram bunga di rumah. Nah, ini hari biasanya kalau di lembaga kami itu hari libur itu ada tugas untuk anak dan orang tua di rumah. Nah, nanti orang tua bisa kirim foto atau kirim video yang sudah dilakukan di rumah. Kemudian yang keempat, membaca buku bersama pendidik dan orang tua. Nah, di sini juga diberi kesempatan, walaupun itu hanya 1 bulan sekali, adakan kalau bisa diadakan kegiatan membaca buku ini. Jadi orang tua bersama anak itu melakukan kegiatan membaca buku bersama. Kalau dicontoh misalnya di lembaga kami itu inovasinya Gerbabu, gerakan baca buku. Nah, di situ kami memberi kesempatan barang 15 sampai 30 menit orang tua 1 bulan sekali hari Sabtu itu Sabtu keempat datang ke sekolah untuk membacakan buku bersama anaknya. Dan buku bacanya itu dibawa dari rumah. Kemudian yang kelima, bermain peran atau role play. Nah, ini pasti sudah sering dilakukan oleh lembaga-lembaga atau pendidik dimanapun lembaga berada, bermain peran ini. Dan bermain peran ini banyak sekali yang disesuaikan dengan topik atau tema pembelajaran yang ada di lembaga kita. Nah, ini adalah contoh dokumentasi yang ada di lembaga kami, menonton, ya bermain peran, bermain balok. Kami menggunakan lingkungan yang ada di lembaga kami, ada kebun, ada tanah luas. Nah, jadi pembelajaran itu tidak hanya monoton di dalam kelas saja, bisa di lingkungan agar anak-anak itu tidak bosan. Jadi kita bebaskan di sana, anak-anak bermain peran dengan pilihan sebagai apa anak tersebut. Nah, ada kata manis sedikit, masa-masa ini adalah yang tak terulang bagi peserta didik. Pastikan kita mengoptimalkan setiap aktivitas pembelajaran sebagai momen bermakna yang dapat mendukung perkembangan kognitifnya. Jadi, Bapak Ibu, gunakan kesempatan putra-putri kita, anak-anak didik kita yang dititipkan oleh ayah bunda di rumah dengan kegiatan yang sangat-sangat bermakna, menyenangkan. Karena apa itu tadi? Masa-masa seperti ini tidak akan terulang lagi. Jangan anak itu kita berikan pembelajaran buku. Hari ini majalah, besok buku paket. Hari ini majalah, besok buku paket. Anda itu, nah, Anda mau kemanin. Nah, akhir kata, angin berhembus berkelana, hujan indah rintik-rintiknya. Tidak ada yang sempurna, mohon saran dan kritiknya. Terima kasih. Saya Nani Puji Astuti. Sudah tuntas menyampaikan tentang belajar bareng perkembangan kognitif usia 4-6 tahun. Mohon maaf jika ada kekurangan, karena itu kekurangan dari saya pribadi, kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Bunda Nani telah menyampaikan paparan materinya, yaitu perkembangan kognisi dari anak usia 4-6 tahun. Masya Allah, luar biasa Bunda. Saya menyimak dengan seksama, banyak sekali tambahan ilmu dari paparan panjenengan. Alhamdulillah, paparan dari Bunda narasumber kita, dua-duanya Masya Allah. Semoga dapat membangkitkan motivasi kita untuk terus belajar, serta berkolaborasi, sharing bersama.
Tiba saatnya para peserta sekalian yang saya cintai untuk menyampaikan pertanyaan kepada para narasumber kita. Nanti pertanyaan sesuai kesepakatan tadi kita batasi 3 pertanyaan kepada narasumber serta upayakan untuk raise hand dulu serta juga dalam menyampaikan pertanyaan nanti apabila sudah pernah ditanyakan maka kami akan melewatinya mempersilakan pertanyaan yang belum disampaikan oleh peserta yang lain. Untuk itu, sudah siap Bunda, Ayah Bunda, pertanyaannya yang akan disampaikan kepada narasumber kita? Kalau Itu sudah, mohon. Bunda Tri sudah raise hand, Bun. Oke, ya, Masya Allah belum lihat. Kita tampung dulu. Untuk yang lain, apa langsung kita tanggapi saja Bunda narasumber bagaimana? Langsung Bunda Tri? Monggo, monggo, Bu. Oke, langsung saja Bunda Tri Rahayu Ningsih kami persilahkan untuk menyampaikan pertanyaan kepada narasumber yang panjenengan inginkan serta nanti untuk dalam menyampaikannya mohon perkenalkan juga supaya kami juga mengenal panjenengan dan bertambah akrab. Monggo disilakan kepada Bunda Tri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda. Ajakin si Alnya ke rumah. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Saya Tri Rahayu Ningsih dari Tanjung Balai Karimun. Ingin menanyakan aja, Bun, kalau ingin mengajarkan anak arah kiri dan kanan, mungkin kita dalam gerakan senam atau apa gitu, sebaiknya kita kan menghadap anak tuh. Tangan kita tuh sesuai dengan kanan-kanan, kiri-kiri, atau kita jadi terbalik dengan posisi anak. Karena kadang anak jadi apa? Sebaiknya yang bagaimana Bunda ya. Jadi kalau kita kanan, berarti tangan kita ke kiri, jadi anak sama-sama kanan, atau kita sama-sama kanan, jadi berbalikan dengan anak gitu Bun. Itu aja dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo pertanyaan ditujukan kepada Bunda Nani atau Bunda Mimah, Bunda? Ya, mungkin dua-duanya bisa Bu ya, untuk konite. Oke, terima kasih. Kami persilakan kepada Bunda Mimah dulu untuk menanggapinya. Selanjutnya nanti Bunda Nani. Monggo kami persilakan. Baik, disampaikan terima kasih. Jadi, para ahli mengatakan bahwa untuk usia balita atau 3 tahun itu ketika anak belajar membedakan kanan dan kiri itu memang semakin awal balita diperkenalkan pada konsep ini. Semakin baik saat ia mempelajari konsep lainnya dengan cepat. Nah, salah satu peraturan terpenting atau yang harus diingat adalah jangan pernah mengenalkan kiri dan kanan bersama-sama. Ini yang perlu diingat. Jadi, jika panjenengan sedang mengenalkan konsep kiri, tetap latih itu selama beberapa hari sampai ia itu tahu supaya tidak. Nah, pertama, cari tahu sisi mana yang dominan bagi anak setelah anak itu mulai belajar menulis atau makan sendiri. Maka fokus pada aspek ini mulai mengajari dari kanan. Nah, jika ia sering menggunakan tangan kanan, katakan kepadanya bahwa sisi yang ia gunakan untuk makan atau menulis adalah kanan. Itu. Nah, kemudian ini menjadi hal yang sangat mudah untuk memahami. Jadi, nak, makannya ini kan sehari-hari sisi dominan akan menjadi sebelah kiri. Jadi satu-satu nggih, Bu. Nah, kemudian
setelah itu aktivitas penyortiran. Maksudnya seperti apa? Cara yang baik untuk membantu anak membedakan kanan dan kiri, misalnya untuk memilah. Nah, misalnya anak bermain game, misalnya mobil atau mainan misalnya gitu. Mainan yang besar atau misalnya mobil yang besar itu di kanan, mobil yang kecil itu di kiri. Nah, ini akan membantu anak mempelajari proses secara kognitif. Karena ketika kita mempelajari bahasa, tentu akan berkembang juga tentang perkembangan proses informasi. Nah, proses informasi inilah yang akan menjadi proses kognitif anak. Nah, seperti itu. Sehingga ketika ini secara alami akan membantu mempelajari konsep dengan cepat. Nah, seperti itu dulu. Ini di tahapan usia 3 tahun. Nah, kemudian setelah itu, kemudian kita biasakan untuk menyuruhnya memasukkan pakaian, misalnya ke kiri, ke sisi yang dominan atau terlebih dahulu. Misalnya meletakkan kaki kanan di dalam celananya atau sepatu yang tepat masuk. Biasanya kan kita kalau menggunakan, ayo pakai sepatunya sebelah kanan, kalau melepas sebelah kiri. Nah, itu hal-hal yang sangat mudah untuk membantu anak mengajarkan kanan dan kiri. Nah, balita atau batita yang 3 tahun itu biasanya sudah mulai ini Bu tentang bingung yang 3 tahun ini, yang tentang kiri dan kanan. Nah, sebaiknya katakan padanya untuk meletakkan 2 telapak tangannya di bawah. Dan tangan kanan itu yang menunjukkan misalnya jempol dan telunjuk meletakkan tangan kiri. Ini sederhana tapi bisa membantu anak untuk berlatih. Nah, ini bagian-bagian kecil yang kita akan melatihnya kanan dan kiri, nggih. Nah, misalnya kalau anak itu kebetulan memiliki tai lalat atau bekas luka di satu tubuh, nah itu akan membuatnya lebih mudah, Bu, mengingat sisi mana yang bekas lukanya. Nah, gitu. Atau sebaliknya seandainya anak tidak memiliki ciri khusus semacam itu, maka misalnya ada misalnya kita kasih stempel kecil atau stiker yang bisa di tangan gitu, membantu membedakan kanan dan kiri. Nah, itu contoh-contoh bagaimana kita mengajarkan. Lalu ketika panjenengan akan seperti apa ya Bu kalau di depannya anak-anak? Nah, di depannya anak-anak ya panjenengan menghadapnya sama yang terlihat dengan anak. Anak kalau tangan kanannya sebelah sini, kita ini kaki tangan kiri kita, maka yang terlihat di anak kan yang memudahkan memahamkan anak, Bu. Ya ini tangan kanannya anak ini menjadi yang terlihat oleh anak gitu. Kita tetap menghadap anak Bu biar supaya anak nggak bingung. Ayo anak-anak, tangan kanan, kanan, kanan. Nah, jadi yang posisi anaknya itu Bun. Seperti itu nggih Bunda? Jinjing Bunda, matur nuwun sangat, Masya Allah. Iya, sami-sami dadosipun hadapnya tetap ke panjenengan, tetap menghadap ke anak, gitu nggih. Jadi tangan kanan, tangan kiri mempunyai jari. Direntangkan, dibengkokkan, ayo tepuk tangan. Kaki kanan. Lah, kaki kanan kita ya yang kita. Ye, seperti itu nggih Bunda sayang. Terima kasih Bunda pertanyaannya. Monggo. Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah, pertanyaan dari Bunda Tri sampun dijawab tuntas oleh Bunda kita, Bunda dosen kita. Bagaimana Bunda Tri? Sudah terpuaskankah? Alhamdulillah sudah Bu, karena kami Alhamdulillah. bercakap dengan guru ngeyel gitu Bu. Ya Bunda, mungkin nanti bisa jadikan pencerahan nanti Bunda nggih.
pada Iya, guru-gurunya. iya. Terima Betul. kasih Bunda, sangat bermanfaat pertanyaannya. Panjenengan bisa menginspirasi atau memberi apa tambahan materi juga pada kami semua Bunda. Terima kasih. Selanjutnya, sebelum kita lanjutkan untuk pertanyaan yang kedua, mungkin kita tengok dulu pertanyaan yang berada di chat. Di chat. Nggih. Ini saya bacakan dari Ayahanda Ahmad Bayu Aryawan, alumni mahasiswa S2 Peternakan PPS. Iya kah? Universitas Halu Oleo, Kendari, Sulawesi Tenggara. Mohon izin bertanya, iya kepada kedua narasumber kita. Atau Bunda Nani, saya lupa, mohon maaf. Mungkin Bunda Nani mau menanggapi dari pertanyaan Bunda Tri atau udah langsung saja Bunda nggih, mengingat waktunya nggih, cukup nggih, Bunda? Iya, langsung aja Nggih, cukup nggih, ya. makasih Bunda, saya lupa. Nggih, terima kasih. Mohon izin bertanya kepada kedua Ibu narasumber, maksudnya begitu nggih, Bapak Bayu. Untuk Bu Mimah, beberapa anak di perkotaan dan pedesaan sangat berbeda dalam mengedepankan bahasa daerah sejak lahir, terutama lahir secara turun-temurun dari generasi ke generasi. Sehingga anak-anak yang lahir di tempat tersebut dapat mengembangkan hasil kebahasaan kita dalam keseharian. Seperti apa upaya kita nanti dapat dimulai berbahasa daerah agar suatu wilayah secara keseluruhan dapat menciptakan budaya yang akur. Untuk yang kedua maksudnya apa? Ini ya, Ge. Kepada Bu Nip, ini maksudnya apa? Kepada Bunda Nani mungkin, Ge. Dan untuk narasumber kita yang kedua, Bunda Nani Puji Astuti. Nggih, Bapak Wahyu, bagaimana mengukur kemampuan kognitif berdasarkan tingkat penguasaan materi ajar sama ada enggak? Materi ajar sama ada integrasi dengan afektif, psikomotorik atau kombinasi ketiganya. Sukron begitu. Mungkin bisa langsung ditanggapi oleh Bunda Narsum yang kedua dulu saja nggih. Nanti Bunda Mimah menanggapi setelah Bunda Nani ngoten nggih, bergantian agar Bunda Mimah juga beristirahat dulu. Maka kami persilahkan kepada Bunda Nani untuk memberikan jawaban dari pertanyaan Ayahanda Bayu. Monggo Bunda Nani, kami persilahkan. Baik, terima kasih Bapak Bayu atas pertanyaannya. Saya berusaha menjawab sesuai apa yang saya tangkap dari pertanyaan Bapak. Bagaimana sih mengukur kemampuan kognitif berdasarkan tingkat penguasaan materi ajar sama ada terintegrasi dengan afektif psikomotorik atau kombinasi ketiganya. Sukron. Oke. Baik Bapak, sebenarnya di kita sebelum melakukan pembelajaran atau melaksanakan kegiatan pembelajaran, untuk mengukur anak kemampuan kognitifnya itu, setiap pembelajaran di awal itu kita harus melakukan asesmen dulu. Anak ini bakat minatnya itu dengan pembelajarannya dengan cara apa? Dengan cara kemampuan yang dia bisa menerima itu dengan cara apa? Auditorika, kinestetika, atau visualnya. Jadi walaupun modul ajar atau kegiatan pembelajaran topiknya sama, mungkin lembar kerjanya itu yang berbeda, disesuaikan dengan tingkat kemampuan anak tersebut. Jadi guru tidak akan kerepotan. Karena apa? Kemampuan anak antara yang satu dengan yang lain itu berbeda-beda. Mungkin si A mampu dia bisa menerima apa yang disampaikan guru dengan cara mendengarkannya saja. Tapi belum tentu si B menerima apa yang disampaikan guru dengan cara mendengar. Mungkin dengan cara dia harus ada gerak-geraknya, berkeliling kelas
Nah, jadi belum tentu anak yang suka berkeliling di dalam kelas itu anak tersebut tidak mampu untuk menerima atau tidak mau menerima apa yang disampaikan oleh. Jadi kita melakukan kuncinya, kita melakukan asesmen awal dulu untuk perkembangan atau tumbuh kembangnya anak yang ada di kelas kita. Mungkin itu Bapak, mohon maaf kalau masih ada kekurang puasan. Terima kasih. Terima kasih Bunda atas jawaban atas pertanyaan dari Ayahanda Bayu. Bagaimana Bapak Bayu atas jawaban dari Bunda narasumber kita, Bunda Nani? Sudah terpuaskankah atau masih? Iya Bu, terima kasih banyak. Jadi intinya itu adalah bagaimana kita dapat mengukur kognitif itu, salah satunya mengukur tingkat pertumbuhannya. Kalau umurnya segini, misalkan 5 sampai atau 7 tahun atau 18 tahun, berarti kita harus mengaturkan asesmen dulu untuk bisa mengetahui pembelajaran mana yang akan dilakukannya. Seperti itu maksudnya. Dan ini Bu, kalau misalnya kita mengukur pada saat umur 5-6 tahun, padahal di umur tersebut sudah mampu. Ini ajaib dan peluang. Kira-kira itu apa bisa kita dapat mengidentifikasikannya dalam bentuk seperti itu agar apa yang dilakukan oleh mereka itu sebenarnya sudah mampu untuk menguasainya, begitu. Bukan mengklaim, tetapi masih hipotesa begitu. Harus ada bukti atau bagaimana? Ya betul Bapak, harus ada bukti. Kita tetap melakukan asesmen awal, walaupun itu usia sudah 5-6 tahun. Gitu. Bagaimana Bapak? Kalau boleh saya menambahi ya Bapak, dari jawaban Bunda Nani bahwa dari pertanyaan Bapak tersebut, bagaimana cara mengukur kemampuan kognitif anak di usia sesuai tahapan usianya, seperti sudah disampaikan oleh Bunda Nani tadi, bahwa sebelum kita melakukan pembelajaran harus dilakukan asesmen awal. Jadi kemampuan awal anak itu kan beda. Setelah nanti melakukan pembelajaran, nanti bisa diukur dari kemampuan awal tadi anak itu bisanya apa, ada peningkatan atau tidak. Kita sudah biasa memberikan penilaian mulai BB, MB, BSB, dan BSH itu. Jadi dari awal tadi anak sudah bisa menguasai apa belum, terus ada peningkatan atau tidak. Serta kita juga harus benar-benar dari kinestetik, audio, ataupun visual anak dalam cara belajar profil belajarnya. Jadi, begitu Bapak, nggih. Kalau boleh saya menambahi. Nggih. Terima kasih Bapak sampun sudah nggih. Sudah terpuaskan nggih, insyaallah. Barakallah. Semoga belum puas juga nanti kita terus belajar lagi ya Bapak, kita sharing bersama-sama bunda-bunda se-Indonesia yang sangat luar biasa. Tetap didampingi oleh Bu Bunda Isti, nggih. Muawar Butiko, pertanyaan untuk Bu Mima. Nggih. Yang pertama. Untuk pertanyaan Ya, yang Ayah. dari Bu Mima juga sudah siap ini insya Allah. Iya, siap Kami Ayah. persilakan Ayah Bayu. Bunda. Ya, Iya, Ayah. mohon maaf Bu. Ayah Bunda. Gini. Siap. Caranya gini. Kita itu akan bersama-sama mengajak anak. Aku anak Indonesia, anak yang berkat, satu bangsaku, satu apa Bu? Satu bahasaku, Indonesia, aku bangga menjadi anak Indonesia. Ragam, ya ini kan karena ada ragam pulau, ragam daerah, ragam tradisi dan ragam. Namun kita disatukan dalam satu bahasa, yaitu bahasa Indonesia. Bagaimana menstimulasi bahasa daerah tadi ya, supaya bahasa daerah itu tetap gitu ya, Ayah Bayu, Ayah Ya, masih Bu. ya. Ya, Bu. Satu, memberikan pemahaman tentang bahasa sebagai budaya. Jadi
kita harus mengajarkan ke anak-anak, memahamkan anak, memberi pengertian ke anak bahwa bahasa ini sebagai budaya kita. Kalau saya bahasa Jawa, maka saya akan mengajarkan bahasa Jawa ke anak-anak saya. Kalau kita mau tidur, maka saya mengajak mau membangunkan. Caranya ayah aslinya dari mana ini kalau boleh tahu? Asli Bayu adalah Bugis, bapaknya Bayu di daerah Kabupaten Sopeng, ibunya Bayu dari Sidrap. Nah, ini salah satu keluarga Nusantara ya, Ayah ya. Nah, karena saya dari Malang, suku Jawa, ya, saya biasanya membangunkan anak saya seperti ini. Ini lagu bangun tidur ya, kalau bahasa Indonesianya, tapi dijawakan. Wayai turu ke pati, peksine wis podo nyanyi. Rapi kapiar sih ngagungken asmaning Gusti. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Esuk uduk gununge kan gunung. Ojo ngantuk kayak adane wis nyeluk. Jadi kalau mau membangunkan itu, adanya sudah memanggil, ayo bangun tidur, ayo bangun. Nah, memberikan pemahaman tentang bahasa sebagai alat komunikasi itu penting karena anak akan mudah belajar, namun memberikan pemahaman bahasa sebagai budaya sebagai budaya adalah yang berbeda. Jadi orang tua dapat mengkomunikasikan nama-nama benda sesuai dengan bahasanya. Di samping itu, orang tua perlu memastikan apa yang dimengerti anak yang mungkin akan berbeda dengan pemahaman oleh orang lain. Yang kedua, mengenalkan bahasa daerah di ruang keluarga. Nah, sejak dini orang tua perlu mengenalkan bahasa daerah kepada anak. Orang tua dapat membiasakan diri berbicara dengan bahasa daerah. Jadi kalau kita lagunya ada ditimbali matur dalem, diparingi matur nuwun, mau lewat derek langkung. Terus napa malih? Nah, itu nggih. Yen awan sekian. Nah, itu sayang tuh. Oke, bagus. Nah, seperti itu. Nah, orang tua memiliki waktu paling banyak untuk berinteraksi dengan anak. Bahkan orang tua memiliki kemampuan yang paling baik untuk membuat anak itu patuh. Nah, disinilah kemampuan tersebut dapat dimanfaatkan untuk turut mengajarkan berbahasa daerah sebagai budaya masyarakat. Yang ketiga, menciptakan suasana sebagai artinya apa? Bahwa orang tua itu bisa berinteraksi dalam bahasa daerah dengan anak-anak, melihat kondisi atau situasi tertentu agar dapat disepakati bersama. Begitu terapi bahasa untuk anak dapat dilestarikan dan ditulangkan untuk anak-anak. Demikian Ayah Bayu. Ya baik Bu Mima, jadi ini fenomena yang Bayu alami ini ketika sudah selesai, Bayu ingin sekali bicara bahasa Bugis. Nah maka dari itu Bayu sering dengar-dengar mereka bicara bahasa Bugis, apalagi dari Sopeng yang kebetulan lahir dari bapaknya Bayu. Ya, tetapi ketika Sidrap juga seperti itu, hanya inilah yang Bayu lihat ketika di Kendari S1 itu ada istilah mereka bicara dengan menggunakan bahasa daerah masing-masing sultra di sana. Lebih banyak itu dari Kabupaten Muna yang Bayu dengar. Nah inilah Wakatobi juga sedikit-sedikit Puton juga
sedikit-sedikit juga Bayu sempat dengar hal tersebut. Jadi dari situ Bayu melihat bahwa ternyata mereka bicara bahasa daerah berkembang tuh di desa. Sedangkan di kota dengan macam-macam budaya saja yang mungkin sudah lama ataupun merantau itu harus terbiasa, harus ini menggunakan bahasa yang mungkin logat-logatnya ya logat dari bahasa asalnya lah. Contohnya kalau Bayu di Makassar itu bahasa logatnya Makassar. Padahal kalau bahasa Bugis secara keseluruhan itu tidak sampai ke situ. Jadi Bayu harus mungkin lebih mengutamakan bahwa mau kota atau desa, budaya bahasa kita harus kita lebih banyak begitu. Dan juga satu lupa juga kelemahan waktu di Sulawesi Tenggara juga itu sering dapat di WA itu bicaranya menggunakan bahasa seperti itu, tetapi yang lainnya nggak mengerti. Jadi mereka Jadi menggunakan bahasa komunikasi. logatnya. Iya, Iya, menggunakannya pakai iya, bahasa logat, putus-putus begitu istilahnya. iya. Nah, itu. Jadi penggunaan bahasa itu memang harus ketika kita komunikasi itu adalah dua arah di mana kita bisa menerima pesan atau mampu menerima pesan. Nah, ketika komunikasi itu ada hambatan, berarti kan itu komunikasinya masih belum interaktif ya, Ayah ya. Betul sekali. Betul sekali. Iya. Ya begitu, Bu. Iya, jadi memang terutama kita harus memang sekarang ini kan juga muatan lokal. Jadi di sekolah di masing-masing lembaga itu ada muatan lokal untuk terus menjaga melestarikan budaya di masing-masing lingkungan. Seperti itu, Ayah. Terima Bunda. Terima kasih Bunda Mima atas jawaban dari pertanyaan Ayah Wahyu, sangat komprehensif sekali dan lengkap. Insya Allah dapat memberikan tambahan pencerahan kepada kita semua, khususnya kepada Bapak Bayu ya. Sudah cukup komprehensif saya kira. Jadi nanti nunggu peserta lain, masih ada satu pertanyaan lagi dari Bunda Lunarti tadi yang raise hand tadi. Bapak Bayu sudah cukup ya? Sudah mengingat waktu juga karena ada tadi pertanyaan dari yang raise hand Bunda Lunarti. Mohon maaf, masih stay di sini, Bunda? Masih, Bun. Alhamdulillah, Masya Allah, yang sabar disayang Allah. Dan tiba saatnya kepada giliran untuk Bunda Narti untuk menyampaikan pertanyaannya kepada Ibunda narasumber kita. Monggo Bunda, disilahkan. Baik, terima kasih. Silakan dulu juga Bunda, nge. Makasih. Ya. Saya dari Karawang. Saya ingin menanya terkait perkembangan Suaranya terputus-putus, Putus-putus Bun. Bunda. terputus-putus ya, maaf. Apa sinyalnya mungkin bisa dimatikan dulu sementara aja ketika Bunda menyampaikan pertanyaan nanti Baik. on kamera lagi. Oke. Baik. Baik. Sudah jelas ya? Sudah cukup jelas ya, Bun? Alhamdulillah jelas Bunda. Baik. Iya, Bunda. Ya. Jadi yang saya ingin tanyakan, Bun, ketika anak menggunakan dua bahasa di rumah ya, Bun, dua bahasa di rumah, dan ketika di sekolah ya, karena dia dalam penggunaan bahasa di rumah dominan dengan bahasa asing ya, jadi ketika di sekolah dia kesulitan dalam berinteraksi dengan teman-temannya, Bun, gitu, karena dia lebih banyak menggunakan bahasa asing gitu ya, khususnya bahasa Inggris gitu. Nah, bagaimana cara kita untuk menstimulus anak ini ya terkait dengan kesulitan dia dalam berkomunikasi dengan anak-anak, dengan khususnya dengan teman-temannya, sehingga ketika dia berinteraksi ya dengan teman-temannya itu dia cenderung tidak aktif gitu ya, karena mungkin dia terbatas kosakatanya gitu, sehingga membuat dia lebih kepada punya sifat yang pendiam gitu. Padahal ketika di rumah gitu ya, kita melihat waktu itu di rumahnya dia itu seorang anak yang aktif gitu, baik dalam melakukan storytelling dan segala macam, dia aktif sekali. Tetapi ketika di sekolah dia menjadi pendiam karena keterbatasan dari kosakata yang dia miliki gitu. Itu yang pertama ya, Bun. Kemudian yang kedua,
bagaimana ini pertanyaan untuk Bunda Nani ya Bunda Nani ya. Bagaimana cara meningkatkan kepercayaan diri seorang anak gitu. Ketika anak di sekolah dia cenderung untuk tidak mampu untuk mengekspresikan emosionalnya gitu. Ketika dia bahagia, dia flat saja mukanya gitu, Bun. Ketika dia sedih gitu, jadi mukanya itu cenderung sedih saja gitu, tidak terekspresikan. Kita sudah melakukan komunikasi dengan orang tua terkait hal ini gitu ya. Tetapi orang tua sudah berusaha di rumah ya membuat anaknya itu lebih mengekspresikan ketika dia itu merasa bahagia atau merasa sedih. Tetapi pada kenyataannya ketika di sekolah dia ekspresinya selalu flat gitu. Gimana Bun cara kita sebagai seorang guru gitu ya menstimulus anak ini supaya dia, padahal kita sudah setiap hari melakukan gitu. Ketika dia datang kita melakukan penyambutan dengan tersenyum, dengan bertanya, dengan bahagia, dengan ekspresi muka kita yang benar-benar menunjukkan kalau kita tuh bahagia gitu. Tetapi anak ini mukanya flat saja, Bun. Mungkin itu saja ya. Terima kasih, Bunda. Terima kasih atas pertanyaan yang disampaikan Bunda Lunarti kepada narasumber kita. Langsung saja Bunda, ya. Untuk pertanyaan yang pertama kepada Bunda, gimana? Waktunya, terima nggih, kasih. monggo. Nggih, matur nuwun sangat pertanyaannya. Yang perlu saya tanyakan yang untuk anaknya di sekolah itu menggunakan bahasa apa? Kalau di rumah bahasa apa nggih Bu kalau boleh tahu? Jadi kalau di rumah dia menggunakan dua bahasa, Bun. Tetapi mungkin dia kalau di rumah dia dominan menggunakan bahasa asing gitu ya, bahasa Inggris. Karena kedua orang tuanya itu memang lebih banyak menggunakan bahasa asing gitu ya. Jadi ketika di sekolah dia kesulitan untuk berinteraksi dengan teman-temannya gitu, Bunda. Nah, oke, ya. Karena gini Bu ya, tahapan perkembangan bahasa untuk anak usia dini itu kan memang ada perkembangan bahasa untuk anak, karena perkembangan bahasanya itu kan memang terkait dengan tumbuh kembang anak, terkait dengan kognitif anak, terkait dengan otak anak. Nah, itu nggak bisa dipungkiri ketika berjalannya bahasa berbarengan dengan kerja otak dan kerja kognitif anak. Nah, ini untuk perkembangan usia, karena perkembangan usia 0 sampai 6 bulan bahasa itu kan dimulai dari ketika anak lahir. Anak itu memasuki 12 bulan. Nah, bahkan bayi itu juga bisa berkomunikasi walaupun masih dalam bentuk tangisan. Itu yang harus kita mengerti tentang dalam perkembangan bahasa anak. Nah, kemudian ketika ia sudah mulai merespon suara, merespon bahasa, itu ada ekspresi. Nah, bagaimana ketika dia di sekolah? Ada ekspresi nggak ketika dia di sekolah? Nah, kalau tidak ada ekspresi apa-apa, flat, ketika di sekolah, itu berarti mengalami gangguan di dalam komunikasinya. Seperti itu. Bisa terjadi atau bisa jadi anak itu ada mungkin yang belum bisa disampaikan atau takut untuk mengemukakan pendapat atau lain sebagainya. Nah, kemudian ketika kita mengetahui tahapan perkembangan anak sampai di usia, kalau di usia playgroup A misalnya usia 3 sampai 4 tahun, kita harus tahu tentang perkembangan bahasa untuk usia 2 sampai 3 tahun karena di tahap tersebut kemampuannya memahami tentang siapa, apa, di mana. Nah, itu si kecil apa, bagaimana. Nah, seperti itu. Nah, ketika ia mulai menggunakan kata kepunyaan di usia 2 tahun, itu mulai memahami itu milikku. Nah, ini Bu. Nah, namun di sini kita akan melihat juga tentang perkembangan usia. Ini usianya berapa ya, Bun? Anaknya usia berapa dulu? Anak 4,5 udah. Usia berapa Pun terputus, maaf?
4,5 tahun. 4,5. Nah, berarti Betul. kelompok A. ini ya, kelompok A Iya. nggih. Nah, di sini pun kita harus mengetahui bahwa perkembangan bahasa untuk anak usia 4,5 tahun ini memang tumbuh dengan cepat. Ini tumbuh dengan cepat karena interaksi dengan orang lain. Nah, selain itu akan lebih aktif ketika bicaranya itu sebagai cara untuk mengekspresikan kebutuhannya. Nah, ketika dia di rumah dengan 2 bahasa atau ada bahasa yang dominan, bahasa Inggris misalnya, karena dominannya bahasa Inggris, sedangkan di sekolah dia hanya apa namanya pun hanya bahasa Indonesia, maka yang dilakukan guru adalah memberikan stimulasi bahasa secara kontekstual. Jadi semua ini berbunyi, Bun. Meja ya ada tulisannya meja, papan tulisnya ada tulisannya papan tulis. Kemudian kursi, di kursinya ada tulisan kursi, KURSI. Nah, semua yang ada di lingkungan sekolah, di lingkungan terutama di lingkungan kelasnya harus memberikan stimulasi di dalam bahasa anak. Selain itu, bisa anak juga dilatih untuk melakukan percakapan atau komunikasi di dalam sehari-hari di sekolahnya. Nah, ini untuk umumnya usia 4,5 tahun itu memiliki 1.000 sampai 2.000 kosakata. Seperti itu, Bu, usia 4,5 tahun. Sehingga ketika kita sudah tahu perkembangan bahasanya anak, harus stimulasi apa yang harus kita berikan, itu insya Allah akan memberikan solusi yang tepat untuk perkembangan itu. Demikian, Bun. Baik, Bunda. Terima kasih. Berarti pada intinya anak 4 sampai 5 tahun dia paling sedikit itu harus menguasai 1.000 sampai 2.000 kata ya, Bun ya. Iya, Normalnya ya. Kata ya, Bun. Itu dalam perkembangan bahasa, Bun. Baik. Baik, Bunda. Terima kasih. Iya, sami-sami. Terima kasih Bunda Lunati sudah merasa terpuaskan kelihatannya nggih Bunda, cukup nggih. Selanjutnya ada satu pertanyaan lagi yang ditujukan kepada Bunda narasumber kita, Bunda Nani. Monggo Bunda langsung mawon. Baik, terima kasih Bunda. Pertanyaan yang luar biasa sekali, mungkin bisa mewakili dari teman-teman yang lain yang hadir pada sore hari ini. Nah, tadi Bunda menyampaikan bahwasannya kami atau pihak guru sudah melakukan trik-trik agar anak tersebut tertarik dengan kegiatan pembelajaran. Nah, tapi pada kenyataannya anak tersebut flat-flat saja, datar-datar saja, tidak merespon. Nah, sedangkan guru juga sudah berkolaborasi, berkomunikasi baik dengan orang tua terkait permasalahan yang dihadapi oleh anak tersebut. Nah, baik Bunda. Memang itu langkah awal yang sangat bagus sekali. Segala sesuatu terkait tumbuh kembang anak kita harus berkoordinasi dengan orang tua. Nah, untuk anak tersebut misalkan jenengan sudah melakukan berbagai trik, mungkin kita cari dulu teman yang disukai oleh anak tersebut. Siapa yang teman akrabnya. Nah, kemudian teman yang memahami tentang bahasa yang dia gunakan. Begitu juga cari guru yang terdekat dengan anak tersebut. Nah, setelah itu sudah dilakukan, ajak anak tersebut bermain dengan tidak terlalu banyak teman. Misalkan berpasangan saja. Begitu juga dengan gurunya. Sering mengajak, mendampingi pada saat anak bermain. Nah, dari situ nanti bisa ada komunikasi yang baik antara guru dan anak, apa yang diinginkan, atau sesuatu apa yang dia sukai. Mungkin sementara itu dulu.
Nah, terkait untuk pembelajaran ini tidak mau mengikuti, tidak ini, tidak ada respon, itu baru kedua nanti kelanjutannya. Jadi sementara kita carikan dulu teman terdekatnya yang bisa untuk ajak ngobrol seperti apa yang disampaikan oleh Bunda Siti Muntomimah tadi. Nah, barulah di situ nanti akan muncul reaksi oleh anak tersebut. Mungkin itu tadi kesulitannya dari bahasa itu Bunda. Jadi anak tersebut sulit untuk meresponnya apa yang disampaikan oleh guru. Mungkin itu Bunda jawaban dari saya. Mohon maaf kalau masih ada kekurang puasan. Terima kasih. Alhamdulillah, terima kasih Baik. Bunda Nani atas jawaban dari pertanyaan Bunda Lunarti yang kedua tadi. Alhamdulillah, insya Allah Bunda Lunarti sudah terpuaskan oleh jawaban dari para narasumber kita. Dan mengingat waktu pun sudah hampir usai menjelang atau mendekati 17.00. Waktu akan berakhir webinar kita pada sore hari ini. Insya Allah semuanya merasa terpuaskan dan kalaupun belum terpuaskan, insya Allah kita akan memuaskan diri dengan terus mengupgrade dengan pembelajaran atau belajar bersama lagi di berbagai webinar ataupun sharing dengan teman-teman guru yang lain, juga para narasumber, Bunda Din juga telah memiliki Kombel. Kita menggerakkan komunitas belajar kita untuk terus bersama, nggih, untuk mengupgrade diri kita. Selanjutnya waktu sudah menunjukkan jam sekian. Untuk itu kita langsung saja kami minta perkenannya dari narasumber kita untuk memberikan closing statement-nya pada sore hari ini tentang webinar kita. Monggo kami persilakan kepada Bunda Mima untuk memberikan closing statement-nya. Monggo Bunda, nanti selanjutnya Bunda Baik, Nani. disampaikan terima kasih, matur nuwun sangat. Marilah kita bersama-sama membantu peserta didik kita, membantu anak-anak kita bertutur, berbahasa dengan sebaik-baiknya dan memberikan apresiasi yang terbaik untuk perkembangan bahasa anak, untuk memastikan perkembangan potensi bahasa anak secara maksimal. Demikian, terima kasih. Semoga bermanfaat dan manakala ada tutur kata yang kurang berkenan, masih banyak salah dan khilaf, mohon dimaafkan. Dan tiada gading yang tak retak, dalam canda dan tawa tergoreskan luka. Mohon maaf atas segala dan khilaf. Semoga sharing kita bermanfaat untuk Anda dan lembaga Anda semuanya. Dan salam Pancasila dari Bumi Mau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Masya Allah, sangat menyentuh. Masya Allah, luar biasa Bunda kita. Selanjutnya kita lanjutkan closing teman kita dari Bunda Nani Puji Astuti. Monggo Bunda. Baik, terima kasih Bunda Istiqomah dan semuanya. Tiada kata yang terucap, tetap semangat kita sebagai seorang pendidik mencerdaskan anak bangsa karena usia dini fase fondasi, mendengar, meniru, jadilah suri tauladan yang baik. Lakukanlah kegiatan atau perilaku tingkah laku tutur kata yang baik karena segala sesuatu yang dilihat oleh anak-anak kita semuanya akan dicontoh oleh anak-anak kita. Tetap semangat, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Masya Allah. Tiba saatnya di penghujung kita, nggih. Webinar sudah selesai. Sebenarnya kita masih ingin menambah-nambah lagi, banyak pertanyaan juga, sharing juga. Izinkan saya selaku moderator yang mendampingi panjenengan semua, saya juga masih terus belajar karena belum apa-apa dari panjenengan semua. Terima kasih atas materi juga sharingnya dari Bapak Ibu narasumber, keduanya juga para peserta yang sangat luar biasa. Saya sangat banyak belajar dari panjenengan. Saya kalau boleh saya menyimpulkan ataupun bukan menyimpulkan sebenarnya hanya rasa menyampaikan isi hati saya yang sangat berterima kasih telah dapat mendampingi panjenengan semua. Kalau saya boleh menyampaikan satu hal saja,
apapun yang ada dalam anak didik kita, semuanya mereka istimewa, telah dianugerahi bermacam-macam kelebihan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan berpotensi ke depannya untuk mereka saling berkolaborasi. Mereka semuanya adalah istimewa, tidak ada mereka yang sama, semuanya dengan kelebihan dan kekurangan masing-masing. Semoga kita sebagai pendidik dapat mengoptimalkan tumbuh kembang mereka, khususnya dari 6 aspek pengembangan, juga penguatan profil pelajar Pancasila. Kita dapat menjadi fasilitator yang dapat mengembangkan potensi mereka semua, bukan justru untuk mematahkan bahkan menjadi penjajah bagi mereka. Terima kasih kepada segenap IPI yang telah memberi kesempatan kepada kita semua. Semoga kita dapat berjumpa kembali. Saya sebagai moderator pada sore hari ini, kesempurnaan hanya milik Allah. Saya sebagai manusia biasa banyak kekurangan. Untuk itu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi minggu depan. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Lupa Koma, Bu pantunya. Ito, Besok aja. Bu Bima, Terima kasih Bu Bu Dini, Cantik Bu ilmunya. Ika, Semoga berkah. kemudian Bu Viana. Terima kasih banyak ibu-ibu semuanya. Salam cinta dari Ujung Kandang. Salam guru penggerak, bergerak, bertumbuh, berkembang. 3B. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Luar biasa sekali Pak Bayu, semangat. Baik Bu, insya Allah. Siap, insya Allah Bu. Lutro. Terima kasih untuk narasumber.